Sekarang kita akan membahas tentang cara menulis opini yang kuat dan terstruktur. Loh, tadi bukan kita lagi bahas tentang cara komunikasi ya, tapi kok ini jadi ngomongin soal menulis gitu. Jadi untuk kita yang masih belibet, yang masih susah ngomong, yang masih gagap, atau mungkin masih berantakan ngomongnya, memang kita harus menerapi diri kita sendiri terlebih dahulu dengan cara menulis. Dan untuk bisa ngomongnya rapi, menulis juga harus rapi terlebih dahulu. Dengan gitu kita baru bisa ngomongnya lebih rapi, begitu ya. Nah, untuk bisa menulis yang rapi, kita bisa mulai dengan statement utama ya. Jadi kita akan mulai dengan poin utama, langsung ke inti opini ya, dan buatlah dengan jelas, tegas, dan menarik perhatian. Kalau kita ngambil orang-orang seperti stand up comedian, ketika dia menemukan sebuah jokes, biasanya sih sekaliber Raditya Dika atau mungkin Ernest Prakarsa atau mungkin Panji Pragiwaksono, biasanya mereka jarang ini ya, langsung ngebawain ke publik dan dijual gitu ya. Pastinya mereka akan menulis terlebih dahulu, kemudian mereka akan mencoba melakukan testing dengan ngebawain jokes itu di atas panggung, di tempat latihan. Setelah itu barulah dibawa ke publik untuk dijadikan sebagai bahan perform ya. Nah, kita pun memakai metode yang sama. Mereka ini sudah kategorinya terbilang jago ya untuk kategori komunikasi yang oke banget. Apalagi kita nih yang masih baru belajar, tentunya kita bisa ya ngikutin orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Nah, yang kedua, teman-teman bisa melakukan yang namanya ini ya, menyiapkan supporting statement di sini ya, kuatkan dengan fakta dan data supaya ketika kita ngomongin sesuatu, kalau ada fakta dan datanya, ini bisa membuat orang lebih gampang percaya ya. Contohnya aja, menurut WHO, 15% anak muda mengalami anxiety akibat penggunaan sosial media yang berlebihan tuh. Jadi kita ngomongin pakai data tuh. Oke? Lalu yang berikutnya, untuk membuat sebuah opini lebih bagus, lebih kuat, kita bisa menambahkan supporting statement yang kedua, yaitu adalah tambahkan perspektif lain. Langsung aja ke contohnya ya. Ya, misalnya dari psikologi, sosial, dan ekonomi, contohnya kayak begini. Selain itu, media sosial sering memunculkan perbandingan hidup yang tidak realistis, memicu rasa nggak percaya diri. Tuh, ya. Tambah lagi yang ketiga, ya, biasa formatnya adalah sentuh emosi dan pengalaman personal. Oke, jadi buat pembaca merasa terkoneksi. Contohnya adalah kita ceritain pengalaman pribadi. Ya, saya sendiri pernah merasa tertekan ketika melihat postingan teman yang terlihat sempurna di Instagram. Ya, dan terakhir, kita bisa menulis sebuah rangkuman. Tutup dengan call to action atau pemikiran, ya, simpulkan opini kamu dengan nguatin statement utama. Jadi kita juga bisa ajak si pembaca berpikir atau bertindak. Contohnya kayak begini. Jadi penting bagi kita untuk lebih bijak menggunakan media sosial agar kesehatan mental tetap terjaga ya. Jadi ini adalah ajakan untuk kesimpulan. Oke, ya. Jadi teman-teman bisa pakai struktur seperti ini ketika nulis. Jadi kalau kita ngomong, misalnya sekarang gue mau ngomongin lah ini ya, hal lain. Jadi kalau dengan format barusan, kita bisa bilang begini, ini misal topiknya adalah public speaking. Kalian tahu nggak, kalau bisa berbicara dengan baik, tegas, benar, dan kita bisa menyampaikan sesuatu yang ada di kepala kita dan bisa disampaikan dengan jelas sehingga lawan bicara bisa ngerti apa yang kita omongin, itu namanya public speaking. Ya, itulah statement utamanya. Terus kita masuk ke supporting statement 1. Menurut Harvard University, ya, 80% orang akan lebih bahagia ketika dia bisa mengekspresikan sesuatu yang dipikirkannya dan orang lain itu bisa ngerti. Itu statement pertama. Sekarang kita masuk ke statement yang kedua. Selain itu, public speaking juga membuat orang bisa lebih mendapatkan peluang dan membuka pintu rezeki lebih baik karena orang paham dengan skill dan talenta apa yang dia punya karena dia mengungkapkannya ke publik gitu. Tambahin lagi nih statement yang ketiga, which is itu adalah emosi atau pengalaman personal ya. Saya sendiri pernah ya tiba-tiba didatangin orang minta ada yang mau kursus public speaking, padahal saya cuma ngiklan iseng-iseng, ternyata dia mau kursus nih karena dia melihat public speaking saya itu ternyata oke banget dan dia pengen berguru sama saya. Akhirnya saya mendapatkan rezeki. Rangkuman yang terakhir, jadi penting ya bagi kita semua untuk belajar public speaking supaya kita bisa lebih bahagia dan membuka pintu rezeki lebih baik gitu. Oke, semoga dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.